Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farid Hasnan Aulia. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 kelas B. Nah, pada pekan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sih membedah daripada abstrak. Nah, kita sudah membedah abstrak, lalu kita juga sudah membedah pendahuluan juga. Nah, maka setelah kita membedah abstrak dan juga pendahuluan, selanjutnya adalah yang akan kita bedah yaitu pada hasil pembahasan dan juga kesimpulan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bedah hasil dan pembahasan, di sini saya peringati lagi bahwa saya memakai salah satu artikel dengan judul Tafsir Virtual, Karakteristik Penafsiran dalam Konten Dakwah Akhir Zaman di YouTube. Di sini jurnalnya yaitu Jurnal Suhuf, volume 14 nomor 1, bulan Juni 2021, halaman 99-126. Artikel yang sama seperti yang saya bahas di pekan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan juga pembahasan. Nah, hasil dan juga pembahasan ini merupakan salah satu bagian terpenting juga daripada artikel ilmiah, karena bisa dilihat bahwa hasil dan pembahasan ini sebagaimana kemampuan dan kualitas seorang peneliti dalam menganalisis data-data yang didapatkan oleh sang peneliti tersebut. Nah, lalu ada juga hasil pembahasan ini terpisah gitu, artinya terdapat juga bagian jurnal yang menginginkan agar bagian-bagian hasil ini terpisah. Ada juga yang meminta pada satu bagian. Nah, maksudnya itu adalah, jadi ada juga yang memang secara hasil dan pembahasannya itu dipisah di artikel yang lain, mungkin ya. Lalu ada juga yang disatukan seperti yang akan saya bahas sekarang. Nah, maka dari itulah hasil dan pembahasan ini begitu penting ya, begitu penting ketika kita meneliti suatu penelitian. Nah, sebelum menganalisa hasil penelitian, semua data yang diperoleh merupakan data mentah yang harus diproses terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang baik. Nah, ini teknik observasi, lalu ada yang wawancara, dan juga ada yang angket yang harus menyederhanakan data. Itu proses penyederhanaan data dapat dilakukan dengan mengelompokkan dan juga menghitung sesuai dengan teknik analisa data yang tepat. Nah, seperti itulah konsepsi bagaimana ketika kita ingin membedah hasil pembahasan pada satu artikel. Selanjutnya, kita ketahui dulu ya, bahwa di mana sih hasil dan pembahasan di artikel yang saya bahas. Nah, hasil dan pembahasan di artikel ini menunjukkan bahwa dimulai daripada tafsir virtual dan konstruksi metodologi tafsiran. Nah, dari sini, tafsir virtual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena representasi pemahaman terhadap redaksi wahyu, dalam hal ini ayat Al-Quran dan riwayat hadis melalui wahana media sosial virtual. Ini adalah salah satu hasil pembahasan yang dibahas. Nah, ini juga banyak ya yang dibahas. Ini merupakan hasil pembahasan. Nah, tadi ya sampai sini ya. Dari sini, dari tafsir virtual yang dimaksud dan sampai seterusnya ya, sampai ke bawah.
banyak ya, kita lihat juga di sini bagaimana tuh hasil pembahasan-pembahasan yang memang didasari terlebih dahulu nih. Oh ya, di sini juga ada sebelumnya itu ada penelitian terdahulu, ada di bagian pada hasil pembahasan. Tuh, banyak sekali hasil pembahasan dinamika dakwah akhir zaman, itu juga bagian dari hasil dan pembahasan. Karakteristik tafsir itu dalam konten dakwah akhir zaman, ya, itu juga bagian daripada hasil dan juga pembahasan sampai ke lumayan ya, hasil pembahasannya lumayan banyak sampai kepada dampak metode juga ada tadi. Nah, sampai kepada ekstremisme beragama. Itu adalah hasil pembahasan. Memang hasil pembahasan itu begitu penting dalam meneliti suatu karya ilmiah, karena ya kita bisa mengetahui nih apa saja yang kita analisa dalam suatu artikel, dalam pembuatan artikel ilmiah. Gitu. Maka dengan cara kita menganalisa, kita bisa tahu nih hasil pembahasan yang kita sudah analisa, yang kita sudah teliti gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Biasanya jumlah kesimpulan itu harus disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan artikel ilmiah, sehingga pembaca akan lebih benar memahami penjelasan dan uraian artikel ilmiah. Nah, pada dasarnya itu kesimpulan itu merupakan ringkasan ya, ringkasan dari artikel yang sudah diuraikan pada bagian hasil dan juga pembahasan. Nah, tadi itu kita sudah membahas tentang hasil pembahasan, ya sebanyak itu ya. Nah, maka kesimpulan ini adalah bagian dari ringkasan tersebut. Gitu. Ringkasan-ringkasan yang memang sudah diteliti pada hasil dan juga pembahasan. Nah, bisa kita lihat di sini kesimpulan dimulai dari kajian iklan pendidikan sampai kepada sini. Nah, itu adalah bagian daripada kesimpulan. Jadi, kalau kemarin kita membahas tentang abstrak, abstrak itu apa aja sih? Nah, abstrak itu terdiri daripada latar belakang, ada latar belakang, lalu juga ada tujuan penelitian, setelah itu ada metode penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Nah, itu pada latar belakang. Lalu di pendahuluan sendiri itu ada latar belakang juga, lalu ada penelitian terdahulu. Nah, kita bahas dulu yang latar belakang. Latar belakang itu biasanya terdiri dari 1 sampai 2 paragraf yang berisi data kutipan. Nah, lalu yang kedua, penelitian terdahulu 2 sampai 4 paragraf, minimal 5 penelitian atau kutipan ini menyesuaikan ya, apabila memang ada penelitian terdahulu ya silakan dicantumkan, bila tidak ada ya tidak dipaksa gitu. Ada juga posisi penelitian. Nah, lalu ada metode penelitian, tergantung gaya selingkuh jurnal. Apakah ada metode penelitian di abstrak, lalu atau juga pada pendahuluan juga ada. Nah, dan juga yang terakhir adalah formula penelitian. Selanjutnya itu adalah pembahasan dari pendahuluan. Nah, selanjutnya pada hasil pembahasan, sudah dibahas tadi hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.